Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke sesi terakhir ya, teman-teman yang online. Oke, silakan ke Pak Agus. Oke, teman-teman, baik ya. Terakhir nih, gitu. Terakhir. Saya juga udah gumoh juga sebenarnya. Lemes ya. Kita bicara PPSP. Jadi penagihan pajak dengan surat paksa. Maka pajak itu dapat dipaksakan gitu ya. Dapat dipaksakan. Undang-undangnya terakhir nomor 19 tetap ya, tahun 2000. Jadi biasanya kadang-kadang nomor 19 yang dulu diganti 19 juga. 5 tahun aja yang berubah. Ya agak lambat juga nih, baru 2 kali ya. Belum ada perubahan yang terbaru. Jadi kita ngacunya kepada ini. Sebenarnya ini buat teman-teman di pajak ya, bukan buat kita. Jadi kita biar tahu gitu, nggak apa-apa lah. Ini Undang-Undang nomor 19, jadi tentang penagihan pajak dengan surat paksa SSB, PPSP, kurang dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Kenapa? Karena memperhatikan dengan ketentuan undang-undang yang lalu gitu ya. Dalam rangka juga menegakkan keadilan, juga perlindungan hukum untuk penegakan hukum atau law enforcement gitu ya. Nah, undang-undang ini dapat mengatasi semua permasalahan yang timbul di bidang penagihan pajak, khususnya masalah tunggakan pajak. Jadi kalau zaman saya ada namanya seksi penagihan pajak. Seksi ya. Jadi ada seksi penagihan pajak. Kalau kami pemeriksa pajak tentunya beda ya. Ini dibagi dengan seksi-seksi. Di zaman saya juga ada seksi PPh 21 sendiri dia. Seksi PPN sendiri dia. Badan sendiri, OP sendiri gitu. Sekarang udah jadi satu, namanya AR. Akan representatif. Yang jadi masalah, nggak semua AR tahu tentang pajak. Saya pernah ngetes AR. Nggak tahu dia, nanya kepala seksinya juga nggak tahu. Gajinya doang gede AR ya, 13 juta. Satu pengetahuan tentang pajaknya. Karena semua kalau ikut ujian jadi AR. Tadinya mungkin dulu kita pisah dengan PBB. Jadi satu, sekarang orang yang biasa ngitung PBB, ngitung PPh. Kan aneh gitu. Nggak apa-apa lah, masih orang pajak juga ya. Satu kampus sama saya gitu. Yang jadi masalah tahun 1991, 1992 saya baru masuk pajak. Banyak pegawai-pegawai selain Kementerian Keuangan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Teman saya dulu satpam di Museum Nasional Monas, jagain patung gajah. Jadi orang pajak. Bisa nggak bayangin? Nggak ada pengaturan perpajakan jadi orang pajak. Karena dulu kurang pegawai pajak di Indonesia. Maka yang golongan selain 2C boleh masuk ke pajak. Ini banyak dari Departemen Pendidikan. NIP-nya beda-beda dulu. Kalau sekarang jadi satu NIP-nya. Tahun kelahiran. Kalau dulu yang asli pajak tuh 0600 NIP-nya. Kalau mereka 121 ya nggak asli lo gitu. Imitasi lo gitu. Yang kebanyakan jadi masalah mereka yang melakukan hal-hal kayak gitu. Nanti kadang-kadang pemeriksaan PPN, dia nyuruh orang lain yang bisa ngitung PPN. Nanti bagi dua katanya. Enak banget. Jadi saya pernah di PPh Badan juga 4 tahun. Laporan keuangan, kita lihat neraca, debit sama kredit nggak sama. Pernah ngeliat nggak neraca nggak sama debit kredit? Bujuk-bujuk, seumur hidup saya nggak pernah ngeliat. Ini gimana caranya? Saya panggil lah wajib pajaknya. Siapa yang buat laporan keuangannya neracanya? Satpam bawah yang buatin itu.
Jadi satpam bikin laporan keuangan. Bingung lagi saya. Aneh gitu ya. Sama dengan tadi teman-teman yang mohon maaf bukan dari asli pajak masuk ke pajak. Banyak masalah di situ. Karena ketidaktersediaan pegawai pajak, baik yang dari stan maupun dari tempat lain. Masih kurang gitu orang pajak. Maka dari departemen lain monggo silakan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi konkret banget teman saya yang jaga museum jadi orang pajak. Gimana dia bisa ngitung PPN? Kalau ini taruhnya PPN bareng saya 7 tahun. Hebat ya? Hebat. Kita bicara sekarang tadi PPSB ya. Jadi kita ada kepatuhan wajib pajak dalam rangka peningkatan kesadaran kepatuhan tingkat wajib pajak. Dia keluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 ya. Tentang tadi tentunya adalah tentang Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. PPSP. Jadi dipaksa. Oke. Kemudian undang-undang ini mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak. Pertama dengan surat teguran dulu, ditegur. Jadi STP, SKPKB, SKPKBT belum dibayar oleh wajib pajak. Maka akan ditegur. Bayar dong, Mas, oh Pak, Tante gitu ya. Nggak dibayar juga. Maka akan dikeluarkan surat pengeringatan atau yang sejenis gitu. Kemudian mereka mengeluarkan yang namanya penagihan seketika dan sekaligus. Supaya apa? Dia nggak kabur ke luar negeri gitu loh. Si penunggak pajaknya, si wajib pajaknya. Jadi seketika dan sekaligus. Kaget kan tiba-tiba orang penagihan pajak datang. Bayar loh gitu. Itu namanya penagihan pajak seketika dan sekaligus. Satu itu. Kedua, nanti akan diberitahukan mengeluarkan pemberitahuan surat paksa, jadi SP. Dari surat paksa itu kita melakukan namanya penyitaan. Yang normal-normal dulu ya. Kemudian ada pencegahan. Sandra, nggak boleh ke luar negeri. Ya Rafael tuh nggak boleh ke luar negeri tuh. Di Sandra. Sama kayak Gayus. Tetap aja dia bisa nonton di luar negeri. Aneh ya. Itulah di kita di Indonesia. Yang penting duit. Ujung-ujungnya duit. Mengatur tata cara mengajukan gugatan penanggung pajak kita nih sebagai wajib pajak penanggung pajak kepada Badan Peradilan Pajak. Nah, ada pajak pusat, kita bicara ada PPN, macam ya. Ada PPNBM, PBB, tadi udah kita bahas satu ya. PPHTB, itu masuk ke pajak daerah. Ada pajak daerah, ada kendaraan bermotor, BPKB gitu. Pajak bermotor, kemudian pajak daerah tingkat 2-nya levelnya restoran dan hotel. Itu ada kata-katanya pajak ya, plus pajak 21%. Itu bukan kita nentuin, itu adalah Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah atau pemerintah daerah. Kami nggak ngurusin hotel, gitu. Hiburan, pajak hiburan. Jadi semakin banyak daerah itu hiburan, reklame, hotel, restoran, makin banyak pendapatan pajaknya gitu. Ya, pendapatan daerah, terutama DKI Jakarta. Ujung ke ujung tuh, dari Glodok ke sana tuh, tempat hiburan semua tuh, reklame, hotel, banyak kiri kanan. Pusat niaga sekarang walaupun sepi gitu ya, gara-gara ada TikTok. Kemudian ada penerangan. Depan kita ada pohon. Jangan sembarangan mau dipotong pohonnya. Nanti didenda loh 5 juta. Ada dinas pertamanan namanya. Apalah namanya saya lupa lah. Itu banyak daerah tuh. Nggak boleh minta izin dulu. Atau biar mereka yang motong nanti kita kasih upah berapa. Jadi nggak boleh dipotong sampai habis. Kalau rindang potong aja sih Pak, biar matahari mas. Kita main potong-potongnya datang Satpol PP suruh bayar. Ada pajak air ya. Itu bukan kita lah, pusing kalau musim gitu kan. Mana musim panas kali ya. Dasar penagihan dengan surat paksa yang pertama adalah STP. Kemudian SKPKB. Ada SKPKB,
KBT 3 itu ya. STP melalui penelitian. Kalau SKPKB melalui pemeriksaan. KBT juga kemarin orang pajak sudah menentukan pajaknya 100 juta. Ada novum data baru, ternyata 200 ya. Dikeluarkan lagi SKP KBT. Yang itu yang salah gitu ya. Jadi artinya nggak semua orang pajak tuh kayak Superman, sempurna, nggak mungkin. Makanya ada SKP KBT. Itu pasal 20. Ya. Ada SK keberatan dan sebagainya terus kita. Pasal 15 Undang-Undang BPKB tadi udah ada STB, SKB, KB, dan seterusnya ya. Kemudian ada pengertian pajak. Jadi pajak dipungut oleh pemerintah pusat termasuk bea masuk dan cukai. Ya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk Kementerian Keuangan. Ya, masalah bea dan cukai. Ya. Kemudian pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Wajib pajak. Wajib pajak bisa orang pribadi maupun ini secara pengertian secara harfiah ya. Nah, penanggung pajak itu bisa orang pribadi, direkturnya, bosnya gitu loh. Maka teman-teman jangan sekali-sekali tanda tangan di SPT tahunan. SPT tahunan itu khusus yang ada dalam akte notaris pendirian. Nggak ada nama kita sudah tanda tangan. Jadi kalau ada apa-apa kita didede-dede sama teman-teman pajak loh. Kasih 10 juta minta tanda tangan aja. Lihat yang miring itu tulisannya. Kita salah nulis, nggak benar. Ada sanksinya di situ. Jadi nggak boleh. Kalau SSP aja masih boleh ya, e-billing. Lapor pajak masih boleh. Tapi kalau untuk faktur pajak juga harus ada contoh placement tanda tangan. 3 orang minimal. Kalau yang satu resign, tinggal 2 boleh gitu. Yang satu meninggal, ketabrak kereta, tinggal 1 lagi kan gitu. Jangan 1. Jadi selain dia nggak boleh tanda tangan tuh faktur pajak. Ya. SPT kita nggak boleh kalau nggak ada dalam akte pendirian. Saya pernah ngasih begitu in-house training, nggak tahu direkturnya ada hadir, marah-marah dia. Nggak apa-apa, saya jelasin apa yang ada kan. Oh gitu Pak? Ya iya Bang begitu peraturannya. Yang lain pegawainya dia takut kali ada bos. Termasuk wakil pengurus ya. Jadi orang pribadi maupun badan wakil pengurus termasuk yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Itu disebut dengan penanggung pajak. Termasuk orang yang berwenang untuk mengikuti perjalanan manajemen perusahaan dan sebagainya. Itu penanggung pajak ya. Kalau badan banyak lah ya, dari PT dan terus partai politik itu termasuk badan juga tuh. Kemudian ada perkumpulan. Biasanya di komplek-komplek yang besar itu ada perkumpulan. Dia nggak ada penghasilan, cuma bayar bulanan aja kan untuk sampah, keamanan, kebersihan dan sebagainya. Pendapatan dari situ aja. Tapi karena di perkumpulan ada akte notarisnya, wajib menyampaikan SPT tahunan. Walaupun nih ya, kalau 1 juta rupiah. Jadi teman saya direktur, habis bikinin SPT untuk perkumpulan Modern Land di Tangerang. Ya udah, nggak ada pendapatannya. Cuma kan wajib menyampaikan SPT gitu. Ini pembayarannya karena teman ala kadarnya. Nggak apa-apa kan, gampang. Nggak perlu laporan keuangan. Nanti kita sampaikan saja. Jadi ada organisasi, badan usaha lainnya, firma, kongsi, dan sebagainya itu termasuk badan. Sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Perkumpulan itu tidak melakukan usaha, ngumpul-ngumpul doang, ngopi-ngopi, gimana nih, keamanan, gitu ya, kebersihan, wajib. Karena termasuk badan di sini, gitu. Ya, nih, kata-katanya perkumpulan, Pak. Kalau misalnya kita dengan kelompok tani seperti itu. Kelompok tani. Masuk kepada perkumpulan atau tidak ya? Sekarang saya tanya, dia pakai akte notaris nggak? Kalau nggak perlu nggak usah. Badan ini harus pakai notaris dong. Walaupun CP itu pakai notaris. Dengan biayanya lebih murah dibandingkan PT biasanya. Karena di desa-desa itu kan
sekarang ada program yang mendapatkan pupuk, Ya, subsidi segala macam. betul. Saya tidak tahu apa realisasinya. Kelompok tani itu harus akte seperti itu. Kalau dia bikin aktenya kelompok tani ya jadi masuk ke badan, masuk ke perkumpulan. Tadi ya saya contohkan perkumpulannya yang di rumah-rumah mewah gitu, yang modern land. Mereka kan bikin kumpul-kumpul gitu aja. Nggak ada kegiatannya, nggak ada pendapatannya, nggak ada. Pengeluarannya ya tiap bulan dia bayar 50.000 misalnya satu warga untuk keamanan. Laporannya ya ala kadarnya, tidak sesusah. Iya biasa aja. Pendapatannya dari warga apa gitu-gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Kan dia nggak nyari keuntungan. Nggak ada perkumpulan nyari keuntungan. Kelompok tani juga nggak ada, yang dikejar ilmunya. Gitu. Masuk aja ke sini nggak? Perkumpulan jatuhnya. Kalau firma nggak mungkin ya. Operasi apalagi nggak mungkin. Itu termasuk badan. Pejabat ya mengangkat dan memberhentikan jurusita ya. Dulu hampir saja saya jadi jurusita. Nggak mau Pak gitu. Karena kurang jurusita. Akhirnya alhamdulillah saya nggak jadi jurusita ya. Capek jurusita. Penanggung pajak tidak melunasi, jadi kalau tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak, maka akan pejabat Direktorat Jenderal Pajak tentunya menerbitkan surat teguran dulu. Habis surat teguran, surat peringatan. Kemudian atau surat lain yang sejenis. Sampai situ nggak dihiraukan, kita surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Nanti kita bahas itu apa maksudnya. Kemudian setelah itu kita keluarkan surat paksa, SP. Kemudian surat perintah SPMP melaksanakan penyitaan. Setelah itu baru melaksanakan penyitaan surat pencabutan sita kalau sudah dibayar. Sebelum disita dibayar, saya cabut. Kalau belum bayar, lanjut kita masuk ke surat pengumuman lelang, diumumin dalam lelang. Majalah, koran, TV enggak lah ya, karena mahal. Kemudian surat penentuan harga limit. Tadi itu saya baca di Google, Kementerian Keuangan lelang-lelang mobil. Innova 25 juta murah banget ya. Saya nggak tahu tahun berapa, tahun jebot atau berapa. 25 juta. Sayangnya saya nggak punya duit ya. Jadi nggak usah lah. Dan udah punya, ngapain lagi? Ya. Kemudian pembatalan lelang. Jadi kalau sebelum dilelang itu dilakukan pembayaran, maka lelangnya dibatal. Dulu lelang itu wajib di kantor pajak. Saya sering nonton doang. Nah, lihat yang bagus gitu, motor atau mobil, atau mesin atau apa. Ya. Kantor pajak sekarang sempit-sempit. Jadi kalau dilelang di kantor pajak agak ribet. Belum parkiran mobilnya kan. Para pegawai-pegawai pajak. Jarang sekarang mereka lagi mengalihkan ke Balindo namanya. Badan Lelang Indonesia. Nanti ada biayanya teman-teman, dia harus bayar berapa sekian. Yang jurusita pajak orang yang melaksanakan undang penagihan pajak datang di jurusita. Kata-katanya agak apa menakutkan ya. Dengan rahmat Allah, waduh capek. Rahmat Allah yang maha kuasa, waduh, dengan ini menagih, waduh. Wajib pajaknya gemeter. Itu jurusita tuh. Jadi melaksanakan yang namanya penagihan seketika dan sekaligus. Nanti kita lihat apa aja tuh. Ini pengadilan negeri biasalah. Daerah hukum yang meliputi tempat tindakan penagihan pajak itu dilaksanakan. Kemudian ada utang pajak, ya, pajak yang masih harus dibayar. Termasuk sanksi administratif, PSKB, KBT. Kurang bayar tambahan. Nah, ini penagihan pajak, kata-katanya adalah serangkaian kegiatan atau tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan untuk melakukan pencegahan cekal, cegah dan tangkal ya gitu ya, nggak boleh keluar negeri gitu. Nah, surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang jenis adalah
surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada WP untuk melunasi utang pajak. Biasanya kepala seksinya gitu. Atau yang berwenang kepala kantor, direktur kantor pelayanan pajaknya, yang membuat tanda tangannya oleh mereka sebagai pejabat. Nah, ini namanya penagihan seketiga dan sekaligus. Kenapa mereka melakukan penagihan seketiga dan sekaligus? Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita ini kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo. Tadi SKP KBT misalnya berapa? Tanggal 7 ya, 7 Oktober. Kan paling lambat harus bayar tanggal 6 November, N-1. Sebelum tanggal 6 udah datang tuh jurusita. Atau, sorry, bagian penagihan. Untuk menagih berapa yang harus kita bayar. Tanpa menunggu jatuh tempo, dia datang. Dikhawatirkan gitu. Penanggung pajaknya ke luar negeri. Atau penanggung pajaknya memindah tangankan namanya dari dia ke orang lain. Itu banyak yang gitu. Makanya kita melakukan penagihan ketiga dan sekaligus. Cepat. Ya. Itu namanya penagihan ketiga dan sekaligus. Surat paksa ya biasanya dia 2 kali 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam RT gitu ya. Nggak boleh lewat dari sehari. Kalau SP 2 kali 24 jam. 2 hari. Atas. Terserah mau dari mana bayar tuh. Sebelum adanya biaya penagihan pajak ataupun namanya disita ya. Di SP-nya harus dibayar. Ini penyitaan. Kalau sampai penyitaan agak repot ya. Karena belum dibayar-bayar juga sampai penyitaan. Nanti akan dilakukan namanya yang lelang. Objek sitanya ini adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Bentuk barang. Lelang. Setelah disita, dilelang. Dijual. Harganya murah. Yang penting utang pajaknya kebayar. Utang pajaknya 100 juta. Dilelang aja 120 juta. Dapat tuh dibayar. Harganya misalnya harusnya 200, tapi dilelangnya 120. Yang penting pajak masuk 120 dikembalikan ke wajib pajak. Nangis nggak gitu kan? Nangis lah. Barang masih 200 juta dijual 120. Jadi hati-hati dengan lelang ya. Setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Biasanya tanggal sekian, jam sekian di mana lelangnya. Misalnya di Tangerang, Tanah Lapang gitu ya. Mobil apa, sita-sitaan dan sebagainya. Jadi melakukan pelelangan. Kantor lelang, kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang, artinya tadi Balindo ya, Badan Lelang Indonesia. Tadi di BPHTB kita ada bahas risalah lelang. Harga pasarannya sih 200 juta, tapi dalam risalah lelang 120 juta, maka harganya 120 juta, nggak boleh 200. Yang ada dalam risalah sedih ya, kembalikan 20 juta gitu. Contohnya utang pajaknya 100 juta. Dari salah lelang, pencegahan. Jadi larangan yang bersifat sementara terhadap PP penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia. Ya. Nggak boleh keluar negeri maksudnya. Berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi cegah. Disandra. Disandra. Sampai penyanderaan loh.
Kita lanjut ya, penyanderaan udah, gugatan atau sanggahan. Jadi upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang pajak. Kepala daerah biasa ya, gubernur, wali kota dan sebagainya, bupati dan sebagainya. Pemerintah daerah sama, wilayah hukum yang meliputi tempat tindakan penagihan pajak. Menteri ya biasalah. Menteri dalam hal ini menteri apa nih? Menteri Keuangan bukan? Keuangan ya, Sri Mulyani. Ini pejabat pajak pusat ditunjuk oleh Kementerian Keuangan berwenang, atau pejabat-pejabat pajak daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah berwenang gitu, mengangkat dan memberhentikan jurusita. Jadi jurusitanya diangkat oleh mereka. Ya, kalau pajak pusat ya, kalau pajak daerah ditunjuk oleh kepala daerah. Dalam hal ini adalah gubernur. Jurusita. Keren doang gitu ya, tapi jurusita gitu. Silakan aja kalau mau gitu. Itu pejabatnya yang berwenang. Jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh jabat ya, kalau di kantor pusat, kepala kantornya. Kalau di daerah, gubernur, kepala daerah. Jurus pajak sebelum memangku jabatan diambil sumpah dulu dan janji setia menurut agama dan kepercayaannya masing-masing oleh pejabat. Dalam hal ini kepala kantor kalau pusat, daerah adalah gubernur. Ya. Nah, tugasnya adalah melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. 1, 2, memberitahukan SP surat paksa. 3, melaksanakan penyitaan. 4, melakukan penyanderaan. Dia boleh masuk tuh ruangan-ruangan termasuk membuka lemari, laci ya, dianggap ada dokumen-dokumen atau apa yang dianggap penting. Itu pajak, jadi luas mereka. Kalau accounting coba-coba dong sama direktur. Lu ngapain buka-buka lemari gua gitu. Kalau pajak boleh. Setelah itu disegel sama dia. Kalau kita ngelewatin segel itu putus atau rusak, ada sanksi lainnya. Merusak segel, waduh, capek. Terus kemudian meminta kepolisian. Saya pernah tuh ke Sunda Kelapa, orang Makassar. Kita punya kapal gitu ya, kapal laut yang nggak begitu besar gitu. Masuk aja Pak. Habis masuk saya dikunci, digembok. Waduh. Terus zaman itu udah ada HP ya. Saya telepon kepala kantor telepon kepolisian. Jadi kantor kepolisian Polsek Fluid atau penjaringan. Datang ke sana, dibukain, alhamdulillah. Saya bukan pemalak, saya bukan preman, saya orang pajak Pak. Ini merasa kenapa sini aja yang diperiksa, yang lain enggak. Jadi nanti diperiksa semua. Kan saya cuma satu badan saya. Segitunya tuh orang pajak. Maka di Medan dulu pernah ada yang dibunuh, orang penagihan pajak. Utangnya miliaran itu ya. Datang-datang ya, kita bawa ke sana dimatiin. Kasihan, hati-hati ya. Mereka mengumpulkan pajak untuk negara, tugas suci, tapi teman-teman yang lain nggak mau gitu. Jadi minta bantuan kepada polisi. Ini suka dukanya banyak. Saya ke pengusaha yang kacang ya, kacang 2 kelinci. Saya nggak sebutin namanya lah. Itu anjingnya segede-gede gajah. Di Uber saya. Untungnya kita baik motor gitu. Kalau enggak dimakan saya. Coba-coba kita nunduk, kata orang-orang kan nunduk gitu ya. Iya, kakinya nggak digigit, leher saya digigit. Putus. Segitunya jadi orang pajak. Jadi jangan anggap orang pajak enak. Enggak ada enak. Nggak ada enak. Jadi kalau itu namanya saling lihat. Orang bank ngelihat orang pajak enak. Saya ngelihat orang bank enak, duit mulu. Kan duit orang Pak, iya pokoknya duit. Jadi saling lihat. Itu ya.
Jadi tanya itu terus gitu jadi. Ada yang online-nya. Ya ajukan aja pasal 36 namanya, penghapusan sanksi denda. Dia 50-50, bisa diterima bisa ditolak. Syaratnya kalau mau diterima, bayar dulu pokoknya. Ini pokoknya nggak dibayar, minta pengurangan atau penghapusan sanksi. Ya, insya Allah ditolak. Lalu itu kan wajib. Kita dikenakan SKPKB 136 juta, 100 pokoknya, 36 bunganya atau sanksinya, gitu ya clear ya. Maka bayar dulu yang 100 jutanya, pasal 36 untuk mengajukan penghapusan atau pengurangan bunga atau denda atau administrasi gitu loh. Salah dipertimbangkan gitu loh. Kalau enggak, belum apa-apa, coba aja belum bayar, lu minta pengurangan. Insya Allah ditolak. Saya ngajuin lagi ke namanya pasal 36 lagi ya, 2 kali kita. Gitu. Kadang-kadang kita udah ngajuin, mereka udah bayar pokoknya mesti ditolak sama teman-teman pajak gitu. Apalagi nggak bayar pokok pajaknya gitu. Jarang yang berhasil ya pasal 36. Jadi minta pengurangan denda administrasi. Pokok pajak sudah dibayar oleh owner apartemen Pak 10% dari DPP. Enggak sekian, tapi periode kita sewa 2021 gitu. Nggak jadi keberatan. Lanjut deh. Mana tadi saya lupa deh. Terus ya. Jadi tindakan ini dilakukan apabila penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia, begitu ya. Dia mau keluar negeri gitu. Maka Rafael itu dicekal, nggak boleh keluar negeri gitu. Ya. Untuk selama-lamanya dan tidak berniat untuk itu gitu. Itu mengapa mereka teman-teman penagihan pajak melakukan penagihan seketika dan sekali. Satu. Kedua, PP memindah tangankan barang tadi saya bilang dari namanya dia ke nama orang lain yang nggak ada hubungannya. Ini nggak bisa diambil tuh barang gitu ya. Adanya tanda-tanda WP yang membubarkan badan usahanya, likuidasi. Buru-buru dia melakukan likuidasi, pembubaran usaha. Padahal pembubaran itu nggak segampang yang dia pikir. Untuk pembubaran pencabutan NPWP itu 6 bulan gitu loh. PKP 6 bulan, NPWP 6 bulan, jadi setahun. Dipikir gampang apa pencabutan NPWP? Kalau masih ada tunggakan pajak 100 perak aja dipajak, maka ditolak nanti itu pencabutan NPWP-nya ya, bukan PKP. Kalau PKP gampang lah, belum 6 bulan dicabut. Nah untuk NPWP harus clear semua, nggak ada utang pajak di situ gitu. Dan itu agak lama, memang 6 bulan paling lama. Nggak bisa kita nentuin, mereka nentuin. Kemungkinan bisa diterima, bisa ditolak. Gitu. Nggak semudah yang kita bayangkan, kita bikin yang namanya tadi penutupan. Maka mereka tadi dikhawatirkan ada tanda-tanda membubarkan, likuidasi. Kemudian badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Ya. Terjadi penyitaan barang pihak ketiga atau terdapat tanda-tandanya kepailitan. Jadi selain direktur pajak, ada juga yang menyita gitu loh, bank misalnya. Nggak bisa, pajak mempunyai hak preferen yang didulukan. Pajak dulu. Adapun sisanya berapa, bawa kasih yang lain pihak ketiga gitu loh. Jadi punya hak preferen didulukan, didahului dibanding dengan pihak yang
Nah, contohnya bank dan sebagainya. Ini SP. Nah, kata-katanya takut juga saya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Gitu ya. Udah gemeter dulu tuh wajib pajak. Mempunyai eksekutorial jadi eksekusi. Ya. Kalau nggak salah 2 kali 24 jam kalau nggak salah. Kedudukan hukum surat paksa merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ingkrah dia tuh. Kalau SP itu udah ingkrah, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam harus bayar. Gitu. Kalau nggak mau disita. Kemudian surat paksa pengganti. Jadi diganti yang kemarin itu surat paksanya dalam hal terjadi keadaan di luar kuasa ya. Bahasa keren tadi force major. Force major di luar kuasa. Jakarta banjir gitu ya. Dan sebagainya. Kebakaran lagi rame gitu ya. Kan bukan mau kita gitu. Di luar kuasa kita. Sehingga dibuat lagi yang namanya surat paksa pengganti. Ingat surat paksa mempunyai sifat eksekusitorial, eksekusi. Serem kata-katanya eksekusi. Pemberitahuan dengan penyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak dituangkan dalam berita acara, ya. Berita acara penagihan pajak terhadap orang pribadi diberitahukan kepada PP tempat tinggal atau usaha. Lalu badan pengurus ya. Lalu badan pengurusnya yang ada dalam akte pendirian. Ini pemberitahuan SP surat paksa. Tata caranya diatur dalam KMK Keputusan Menteri Keuangan tahun 2000 nomor 561 atau keputusan daerah kepala daerah. Disita 2 kali 24 jam tadi. Oh, sama siapa sih? Jadi surat perintah melakukan penyitaan jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 kali 24 jam. Diberitahukan oleh jurusita pajak dengan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ya. Makanya waktu yang di Medan itu saksinya bukan orang pajak, sama apalah. Kalau bukan belum jadi PNS jadi apa namanya? Hah? Honor. Nah, yang dibunuhnya honornya kasihan. Ini kan mau jadiin saksi doang 2 orang. Utangnya miliaran tuh wajib pajak di Medan. Kasihan dibunuh. Jadi dapat penagihan pajak yang nggak berjalan, orangnya dimatiin. Gitu ya. Nah, penyitaan itu dapat dilakukan meskipun penanggung pajaknya tidak hadir. Nggak ada masalah. Nah, setiap penyitaan wajib membuat berita acara. Ini penyitaan. Nanti kita lihat barang-barang lain. Objek sita nih. Penyitaan dilaksanakan terhadap milik penanggung pajak yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan, atau tempat lain, Mas. Yang penguasaannya pada pihak lain jaminkan saya nggak bergerak. Berapa yang harus dibayar oleh penanggung pajak? Jadi kalau udah sampai surat paksa kita ngomongnya PP, penanggung pajak, bukan wajib pajak lagi. Kemudian barang yang dikecualikan. Nah ini nih, saya kasih contoh. Ini nggak boleh disita nih oleh teman-teman pajak di Indonesia. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya. Tega banget tempat tidur disita juga. Ini mau tidur di mana nanti diubin masuk angin. Pakaian juga jangan. Kemudian persediaan makanan. Di kulkas tuh banyak tuh ya. Diambilin semua. Ini mau makan apa entah. Gitu. Mana beras lagi mahal lagi kan gitu. Selama 1 bulan. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara itu nggak boleh. Ada mobil dinas, banyak-banyak macam-macam ya.
platnya plat merah ini. Buku-buku juga nggak boleh, sesuai dengan jabatan dia kepala kantor atau kepala seksi dan sebagainya. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan sehari-hari dengan jumlah tidak lebih dari 20 juta. Atau peralatan penyandaran cacat yang digunakan penyandang cacat yang digunakan PP dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Anaknya ada cacat, diambil tuh kursi rodanya, kasihan dia pakai jalan pakai apa ntar? Jangan ya. Makanya kalau yang gitu-gitu nggak bakal diambil oleh teman-teman pajak. Kasihan. Perubahan besarnya nilai peralatan ditetapkan oleh putusan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah. Adapun penambahan jenis barang-barang itu ditetapkan nanti oleh peraturan pemerintah. Dalam hal ini nanti Kementerian Keuangan untuk menetapkan barang-barang apa saja yang boleh disita. Ini penitipan barang sitaan. Jadi barang sitaan dititipkan kepada penanggung pajak kecuali menurut jurus sita perlu disimpan. Ya. Ada yang disimpannya di kantor pajak, ada yang dititipkan di kantor penanggung pajak gitu loh. Kalau kantor pajak itu penuh, di kantor penanggung pajak aja. Jadi nggak boleh tempat lain gitu. Ini kalau tempat lain biasanya kan kita harus ada biaya-biayanya itu sewa dan sebagainya. Dan menghindari itu kita boleh di kantor pajak, boleh juga di tempat lain, misalnya di wajib pajaknya penanggung pajak. Ini tata cara penyitaannya saja ya. Nah, dalam kasus-kasus pidana, penyitaan terhadap barang-barang yang dijadikan barang bukti, itu penyitaan terhadap barang yang telah disita sebagai barang bukti kasus pidana oleh biasanya kepolisian, ya, kejaksaan. Tambah satu lagi siapa? KPK. Ya. Dulu belum ada KPK nih, undang-undangnya kan tahun 2000. KPK tahun berapa baru keluarnya? 2002 ya? Apa 2003? Saya nggak hafal. Pemerintahannya zaman SBY. Surat pemberitahuannya ke kepolisian atau kejaksaan. Penyitaan dilaksanakan apabila kepolisian kejaksaan memberitahukan kepada pejabat bahwa proses pembuktian telah selesai dan sebelum barang dikembalikan ke penanggung pajak. Ini teman-teman penyitaan terhadap barang yang telah disita ya. Ini tadi saya bilang hak preferen, hak mendahului. Pajak mempunyai hak mendahului. Hak mendahului tagihan pajak melebihi hak mendahului yang lainnya kecuali atas biayanya ya. Biaya perkara atau biaya penyelamatan dari barang yang dilelang. Jadi pihak ketiga bank atau apalah finance, Adira misalnya apa bodoh amat lah, nggak boleh dulu, ntar dulu pajak dulu diutamakan karena punya hak preferen atau didahului dulu gitu. Setelah itu boleh terserah. Terlalu banyak ya. Ada penyitaan tambahan. Ini pencabutan sita berdasarkan surat pencabutan sita udah dilunasi itu pajak. Itu boleh dicabut. Atau melalui putusan pengadilan. Kalau dia sudah tidak berutang pajak lagi. Atau putusan dari dulu namanya BP, Badan Peradilan Pajak. Sekarang jadi PP, Pengadilan depan Duta Merlin tuh ya, kantor sebelah kanan. Di Indonesia cuma satu ya. Ditetapkan lain oleh Menteri Kepala Daerah. Larangan bagi penanggung pajak dalam penyitaan, dia nggak boleh memindahkan haknya dia ke orang lain. Itu dikhawatirkan tadi gitu oleh teman-teman penagihan pajak.
maka dilakukanlah penagihan pajak seketika dan sekaligus. Takutnya pindah hak nih. Membebani barang tidak bergerak dengan hak tanggung untuk pelunasan utang tertentu. Ada utang tertentu lain selain pajak dibayar untuk itu. Kemudian membebani dengan fidusia. Fidusia tahu ya? Kan ada hotel fidusia. Fidusia apa? Hah? Fidusia? Nggak tahu ya? Sama, saya juga nggak tahu. Dia punya hotel tuh, hotel fidusia gitu. Jadi membebani dengan fidusia atau diagungkan untuk pelunasan utang tertentu. Nggak boleh merusak atau mencabut, menghilangkan salinan berita acara atau segel sita. Penjualan barang yang disita dijual secara oleh kantor lelang. Jadi masalah kantor lelang cuma satu tuh di Kuitang sana, Jakarta Pusat ya. Depannya toko Gunung Agung. Di situ. Itu kantornya depan Jalan Raya Peti. Tapi harus dilakukan di kantor lelang. Maka mereka bisa menunjuk ke Balindo misalnya. Swasta yang ngurus Badan Lelang Indonesia. Banyak. Kantor lelang cuma satu. Kecuali untuk uang tunai. Dia harus disetorkan ke kas negara. Nggak boleh di kantor lelang. Ntar hilang duitnya. Atau deposit. Dipindahkan ke rekening kas negara. Maka teman-teman jangan sampai perusahaannya diperiksa oleh teman-teman pajak, nomor rekeningnya diblokir. Banyak sekarang tuh, udah saking kesalnya teman-teman pajak, blokir aja. Blokirnya yang untuk pembayaran gaji. Nggak kasihan teman-teman nggak dapat gajian. Diblokir nomor rekeningnya, misalnya BCA, ada uang masuk langsung ke negara. Lebih parah lagi nanti direkturnya rekeningnya diblokir. Saya pernah ke Lubuk Linggau tuh. Lubuk Linggau di mana ya? Sumatera Selatan. Itu PT-nya diblokir sama direkturnya. Kebetulan adik kelas saya ya. Saya mohon jangan diblokir. Alhamdulillah dibuka. Penting bayar pajak ya bagus ya bayar ya. Jadi dalam 12 PT itu punya dia sendiri gitu. Dan calon bupati Lubuk Linggau. Itu hormat. Sama yang lain dia nggak takut. Polisi dia nggak takut. Takutnya cuma satu, sama orang pajak. Makanya saya yang dihadirkan di sana. Alhamdulillah tuh selesai. Maksudnya nggak diblokir lagi. Cuma 2 hari saya di Lubuk Linggau selesai. Makasih Pak Agus ya. Penting pulang pergi kan naik pesawat kan gitu ya. Pulang ininya lapangan terbangnya apa sih namanya? Ya, itu dia yang bangun. Jadi semua pengguna gasnya, bos gitu. Saya diam aja, bukan saya kan. Dia mau supirin saya. Alhamdulillah selesai. Penting kita punya etikat baik untuk bayar Pak. Janjiin aja teman-teman tadi bayar kok Pak. Gitu. Monggo Pak. Gitu. Rumah di mana Mas? Di Depok ya. Dekat Mas saya Tangerang. Pulang tiap berapa kali 2 minggu. Bos, tiap minggu beliin tiket. Dibeliin tiket tidak aman deh. Kepala seksi ada kelas saya. Oke, penjualan barang disita sudah. Lelang nih, jangan sampai lelang ya. Jadi lelang itu udah tahap terakhir dari kegiatan dilakukan oleh teman-teman di pajak. Sedih kalau dilelang barang kita. Iya, kita ngeliatin sambil nangis gitu kan. Dilelang. Jadi pengumumannya adalah 14 hari. 2 minggu ya. Setelah melaksanakan penyitaan. Jadi setelah tanggal penyitaan 2 minggu dilelang, diumumkan. Di koran, di majalah, dan sebagainya. Kemudian pengumuman lelang barang bergerak dilakukan sebanyak 1 kali saja. Contohnya mobil, dia bergerak. Kalau tidak bergerak dilakukan 2 kali, tanah gitu ya, rumah, kan nggak bergerak. Nilai barangnya kurang dari 20 juta, harus melalui media massa. Jadi kalau nilainya di bawah 20 juta, dia harus pakai media massa, koran, majalah, dan sebagainya. Tapi kalau di atas 20 juta nggak usah pakai itu.
Mahal soalnya kan. Sedikit aja kita kata-kata lelang itu mahal. Loh. Lagi di kantor koran pos kota ini. Pasti banyak yang bicara lelang-lelang. Tangan kita kotor hitam. Itu. Kemudian pejabatnya tadi, kepala kantornya, mengajukan permintaan lelang, menghadiri pelaksanaan lelang, dan menentukan dilepas tidaknya barang untuk kemudian untuk menandatangani risalah lelang pejabatnya. Dalam hal ini kantor lelang dan kantor lelang negara. Pejabat kantor lelang negara, bukan kantor pajak ya, bukan. Beserta jurusita dan keluarganya yang dilarang untuk itu. Pelaksanaan lelang itu tetap dapat dilaksanakan walaupun WP mengajukan keberatan, nggak ada masalah, bodo amat kata teman-teman. Keberatan aja, lelang tetap jalan. Dan belum memperoleh keputusan keberatan. Tapi kalau udah memperoleh keputusan keberatan, kita nggak boleh lelang gitu loh. Nunggu hasilnya kan saya bilang tadi, keberatan adalah setahun. Capek, buang waktu aja menurut saya. Kemudian tanpa dihadiri oleh penanggung pajak. Walaupun dia nggak hadir, penanggung pajaknya, bosnya, direkturnya, tetap jalan tuh yang namanya lelang. Dia bisa tidak dilaksanakan lelangnya kalau penanggung pajak telah melunasi satu. Kedua, putusan pengadilan negeri. Dan putusan Badan Peradilan Pajak. Sekarang jadi putusan Pengadilan Pajak PP ya. Dulu BP. Alokasinya untuk biaya penagihan pajak harus ada tadi, untuk membayar utang pajak harus ada hanya 1% dari 1 miliar, 10 juta dari pokok lelang tuh kata-katanya. Lelang akan dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada jika jumlahnya telah cukup gitu ya. Yang dilelang 1,2, dia utang pajaknya 1 miliar, udah cukup, selesai. 200-nya nanti dulu ya. 1,2-nya kali 1% penagihannya dia minta. Teman-teman lelang negara atau Balindo. Sisanya baru kasih wajib pajak. Itu namanya lelang. Dan lelang biasanya yang paling rendah harganya. Kalau tinggi nggak ada yang mau beli. Gitu kan? Yang paling rendah. Di appraisal dulu oleh penilai. Kira-kira ini 1,5. Tapi di pasaran 1,3. Udah, nggak boleh lebih dari 1,3. Lelang itu. Pencegahan, kalau utang pajaknya sekurang-kurangnya 100 juta, dicegah nggak boleh ke luar negeri. Syarat kualitatifnya diragukan untuk melakukan itikat baik. Kan banyak juga orang nggak mau itikat baik, nggak mau bayar pajaknya gitu. Dia ragu. Utang pajaknya 1 miliar. Masa yang mau jadi menjadi jaminannya motor? Motor berapa juta sih? Taruh 12 juta, 15 juta. Jangan, nggak bisa. Dia harus nilainya lebih tinggi dari yang utang pajak. Misalnya mobil Alphard gitu loh. Atau Velfire 1,6. Boleh mau tuh teman-teman pajak. Utang pajaknya 1 miliar, mau motor doang jadi jaminan. Nggak bakalan mau dia. Kalau nggak mau pusing, cicil aja udah. Ada bunganya nanti 2%. Mau nggak mau kan gitu. Pencegahan jangka waktunya 6 bulan. Kalau masih kurang diperpanjang 6 bulan lagi jadi setahun. Nanti keputusannya diberikan kepada penanggung pajak, Menteri Kehakiman, dan juga pejabat atau pejabat yang bersangkutan daerah. Pencegahan terhadap PP tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak. Jadi pencegahan terhadap PP tetap harus bayar utang pajaknya gitu loh. Nggak hapus. Nggak otomatis ya. Berhentinya penagihan pajak. Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Disandra. Jadi kalau nilai utang pajaknya 100 juta atau lebih. Kalau tadi sampai sekurang-kurangnya 100 juta. Cekal. Nah, ini sandra 100 juta lebih. Dan diragukan itikat baiknya untuk membayar pajak.
Nyandra tidak boleh dilaksanakan kalau penanggung pajak lagi ada di mana? Lagi tempat beribadah, lagi sidang. Nggak boleh tuh, ya, disandra dia. Tunggu dulu. Oh, udah selesai, habis sholat, baru ajar. Ajar maksudnya eksekusi gitu loh. Sandra. Sandra nanti dia dudukkan di mobil, ini ditutup matanya. Kita nggak tahu mau entah kemana. Gitu. Kalau dibuka tahu dong ini ke Bogor, enak banget. Gitu. Bisa telepon yang lainnya. Gue di Bogor gitu. Nggak boleh gitu. Itu nyandraan. Atau lagi pada saat pemilihan umum, pemilu tidak boleh disandra. Nanggung pajak. Setelah selesai baru. Dapat menggugat PP penanggung pajak yang disandra bisa dilepas karena lunas hutang pajak. Jangka waktu telah terpenuhi, misalnya 20 hari lewat, 21 mungkin boleh. Putusan pengadilan. Nah, nanti sebelum masa penyanderaan berakhir, boleh ke pengadilan ya, negeri PN. Kemudian jika gugatan PP dikabulkan, maka rehabilitasi nama baik. Utang pajak yang disandra, penyanderaan terhadap PP tidak mengakibatkan hapusnya utang tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan nanti kita nggak dikasih tahu tuh, ya di mana nama baik dan pemberian ganti rugi. Hanya mereka aja yang tahu. Gugat, nyanggah. Kita boleh melakukan pasal 37 untuk gugatan, pasal 38 kita melakukan sanggahan. Ya. Pada pelaksanakan surat paksa yang dilakukan oleh penanggung pajak. Nanti dalam 14 hari, 2 minggu bisa diterima atau ditolak gugatannya tersebut. Ya bisa diterima atau ditolak. Sanggahan begitu juga. Tentuan khusus, kalau udah khusus biasanya mau habis nih. Biasanya penggantian, ini penggantian lebih kepada jasa, pembetulan karena permohonan hilang atau rusak diganti nanti ketentuan khususnya. Jadi surat paksa diganti, ada surat paksa pengganti tadi kita udah bahas dalam bentuk salinan yang ditandatangani oleh pejabat. Ya, pejabat harus memberi keputusan terhadap itu 7 hari, seminggu. Capek ya? Capek. Tadi 14 hari, 2 kali 24 jam, ada 7 hari gitu. Nggak enak banget jadi tersandra penanggung pajak. Maka yang benar. Jadi pengusaha yang benar. Gitu. Kalau waktunya bayar pajak, bahaya pajaknya. Gitu ya. Status barang yang telah dilelang, statusnya nih, dalam hal keputusan keberatan, putusan banding mengakibatkan kelebihan pembayaran. Jadi ada lebih bayar. PP tidak berhak menuntut kembali barang yang telah dilelang. Jadi barang yang telah dilelang tidak boleh dituntut kembali. Udah, lepaskan saja. Jangan merasa malam makan sate, paginya nggak rela dikeluarin. Jangan, sakit ntar. Relain aja. Mereka pergi. Paham ya? Yang sudah aja. Sudah berlalu. Jangan dipikirin lagi. Cari lagi yang lain. Pengembalian kelebihan pembayaran diberikan dalam bentuk uang. Ya, ada kompensasinya atau pemberian kelebihannya. Nah, penagihan itu tidak boleh dilaksanakan kalau sudah daluarsa ya. Pidana nih. Kalau mengenai pasal 3 pidananya kecil ya. Kecil lah, 12 juta bisa dibayar oleh wali warisnya teman-temannya. Mau pinjam dong, tapi penjaranya nggak bisa dipinjam orang lain. Lalu yang dipaksa, gazling, paksa badan. Kemudian ada yang 4 tahun juga, 4 bulan, selama 4 bulan. Kalau tadi 4 tahun, kalau yang 4 bulan 2 minggu, dendanya 10 juta. Makin lama makin kecil sini. Itu ketentuan pidananya ya. Terima kasih katanya. Ya gumo udah. Iya, Asli bagus. saya gumo. Luar biasa nih. Materi yang sangat padat. Mana teman-teman, baik online ataupun offline, apakah ada yang gumoh juga? Ada yang ingin ditanyakan? Helga?
Merdeka itu maksudnya ke surat teguran, Pak? Bukan surat teguran, jadi minta konfirmasi teman-teman pajak. Benar nggak? Kan kata-katanya bagus di atasnya tuh ya. Terima kasih Anda telah membayar pajak. Koma tuh. Namun demikian, ya ada namun demikian. Menurut tata usaha kami, Anda belum melaporkan PPN bulan Agustus 2023 misalnya. Gitu loh. Maka tolong dilaporkan. Benar apa enggak? Mereka minta data dan konfirmasi. Dia wajib datang, jangan nggak datang. Sekali nggak datang ditandain kita. 2 kali nggak datang ditandain, kesel nanti AR-nya. AR itu akan substantif. Dia akan naikkan tadi SPDDK menjadi pemeriksa. Nah, yang jadi masalah, AR sekarang boleh meriksa loh. Iya, Dia minta laporan keuangan. Lu buat apa? Lu minta laporan keuangan, lu pemeriksa. Saya gitu. Kadang-kadang saya gituin. Kan ada aturannya Pak. Ya udahlah, saya lemes. Ada aturannya katanya. Lama banget lu minta laporan keuangan udah kita kasih. Gini. Wah, ini namanya pemeriksaan, bukan SPDDK gitu. Gitu. Dan boleh. Kira-kira hampir 6 bulan baru keluar. Harus pembetulan SPT. Dari kemarin aja lakukan pembetulan SPT selesai. Udah. Saya nggak capek-capek gitu kan. Jadi dalam data dan minta data dan konfirmasi dia. Nah, Lalu kalau enggak apa PPN dengan selesai enggak lalu pulang nanti yang baik. oh, bener Pak, buktiin kalau kita udah lapor PPN di bulan Agustus. Saya udah pulang, masuk ke sel airnya. Jadi Alteksis yang periksa. Gara-gara PPN, jadi yang lainnya diperiksa. PPN-nya udah aman, outputnya belum tentu. Badannya belum tentu. Lainnya belum tentu. Jadi sebaiknya pasti deh. Akhirnya jadi kesel. Itu PT kita misalnya. Jadi dia yang namanya Waskon, pengawasan dan konsultasi. Jangan jujur-jujur juga ke AR. Dia bisa nyatet. Pak, saya lagi dapat proyek buat saya. Ya dicatat sama dia. Nanti ditagih. Katanya mau dapat proyek. Katanya proyeknya gagal. Ya jangan jujur-jujur juga. Kalau ditanya dijawab. Nggak ditanya ngapain kita jawab? benar Pak. Ya kan ini aja so gaya malah jadi bumerang buat kita gitu. Dan nggak semua sama AR cara berpikirnya. Ada yang sadis, ada yang kalem, ada yang jujur, ada yang nggak jujur, macam-macam tuh. Tergantung kita ketemunya gimana. Tergantung juga amal perbuatan kita. Kalau kita baik, insya Allah mereka baik. Iya boleh. Dari Ya. biasanya kan masuk ke media ya, Pak. Tapi langsung dari KPP media atau misalnya nanti dari Oleh KPP sempat yang omsetnya tadi di atas 50 ini ya masuk ke Madya. Kalau udah masuk KPP Madya nggak bisa turun lagi ke Pratama gitu. Kalaupun mau selatan lagi kan, bisa tadi kita Setiabudi di selatan aja udah nggak bisa lagi. Saya punya kasus klien kayak gitu. Waktu itu dia di atas 75 miliar dimasukin ke Madya Jakarta Timur. Padahal sekarang lagi turun-turunnya kan gitu. Tetap aja di Madya nggak bisa mau permohonan sampai nangis Bombay, nangis darah, jadi ke Pratama lagi nggak bisa. Karena mereka yang menentukan bukan kita. Nggak boleh. Bagus. Ya. Maaf nih Pak. Dari pengalaman Pak Agus kan waktu di DJP nih, kira-kira dari sisi agresivitas KPP itu apakah semakin tinggi semakin agresif atau nggak berlaku gitu Pak? Saya dari Pratama ke Madya lebih agresif, Ya. LTO lebih agresif. Saya lebih senang berhadapan dengan KPP Madya. Iya, Karena itu pada bagus, paripurna ada pelayanannya. Udah pinter-pinter, lebih bagus. nggak kayak Pratama. Pratama yang paling saya gedek di Indonesia KPP Pratama Tebet. Itu ada 2 orang yang saya jungkalkan ke Kanwil. CKE, Tep Assurance. Karena dia keras banget sama saya gitu. 2 orang. Satu angkatan. Agak sombong orangnya. Gampang kan saya udah hafal NIP-nya. Kalau saya lebih jahat, saya ke KPK aja.
Tapi saya nggak itu, saya ke Kanwil aja, kantor pusat. QE, Creative Assurance. Terserah. Akhirnya mereka dipindahkan ke Kanwil. Biasa enak nyari duit di KPP, mereka nih, oknum ya saya sebut. Di Kanwil, non-job. Di meja aja, kerjanya baca koran. Stres, lama-lama mati. Ya semua kita akan mati gitu. Bisa jadi kalian duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, kalian duluan. Bagus nggak mati-mati. Gitu, stres. Saya tanya, Pak, di sini Pak Jimmy masih ada? Udah mati Pak Haji. Saya nggak nyumpain mati loh. Enggak, memang udah waktunya juga kali. Udah kebanyakan. Yang satu lagi masih hidup, tapi katanya stroke saya dengar-dengar ya. Stroke aja begitu, udah susah hidupnya. Kiri, apalagi sekontainer gitu kan. Itu baru stroke. Ya kan jadi orang pajak hati-hati. Ada anak yang paru-parunya bocor, ada yang nenek kecemplung sumur, saking pelitnya jadi orang pajak. Banyak kejadian gitu. Angkatan saya udah banyak yang, mohon maaf, yang meninggal gitu ya. Alhamdulillah saya, nanti lu keluar dari pajak lu kurus. Enggak, saya biasa-biasa aja. Yang penting saya nggak stres. Kalau pikiran kita nggak bisa kita kuasai, stres, stroke tuh. Mau laki mau perempuan. Maka kita kuasain otak kita, pikir kita. Nggak usah pusing-pusing hidupnya. Jadi apa adanya aja. Mau beli mobil ada gitu kan. Di apartemen ada. Ya, yang penting ada. Jangan berpikir kita ntar gini ya. Jangan. Nggak boleh. Ikutin aja alurnya. Mau kemana nih kita kan gitu. Kalian accounting misalnya. Ya udah jadi akuntan ntar kan gitu. Atau konsultan pajak monggo silakan. Dan kesininya KPP sekarang makin lama makin bagus. Terutama Madya ya. Paripurna semua mereka bersama. Apalagi yang KPP besar. Pratama nih masih banyak harus pembinaan. Terutama yang yang nggak pernah diiniin. Tadi KPP Tebet masih banyak oknum nih. Saya dalam pengawasan pajak saya tulis aja nggak ada masalah, nggak ada urusan. Tapi saya nggak sebut nama. KPP Tebet. Wah, nggak tahu tuh dia pengawas pajaknya, pemuas pajak datang nggak KPP Tebet. Saya sama Pak Topik begitu. Karena punya pengalaman buruk di KPP Tebet. Yang tadi saya ceritain dari 11 miliar jadi 2 miliar wajib pajaknya dapat kesian kan. Atau hak dia 11 miliar restitusi gitu loh. Yang jadi masalah dia asing Malaysia gitu loh. Jadi timbul presiden yang nggak baik buat teman-teman kita di pajak. Oh tuh pajak begitu. Akhirnya jadi semua jadi jelek. Gitu. Jadi saya mau sekarang teman-teman mau mahasiswa kayak mau yang udah kerja, ya udah baik-baik aja di pajak. Kalaupun kita dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman pajak, menelisir pajak yang harus kita bayar. Tapi kalau kita nggak tertib, nggak apa, pasti bayar pajaknya akan lebih besar. Dan pajak itu harus dibayar. Menjadi hal biaya yang seharusnya tidak kita nggak bayar. Tapi dengan pengetahuan pajak yang kita punyai mumpuni, kita jadi insya Allah, kalaupun diperiksa kecil pajaknya. Gitu. Jadi harus siap. Jangan nggak siap. Yang penting di pajak satu, jaga arus dokumen. Selesai. Kita ngaku aja nih bayar listriknya 300 juta. Diminta ada buktinya kan dari PLN tuh. Cuma 10 juta Pak dia. Berarti sisanya ngaco kan gitu. Buktinya itu dokumen penting. Dan dijaga. Maka perusahaan-perusahaan walaupun kecil dia pintar kan di lem-lem gitu. Invoice atau apa, atau tagihan. Di lem. Saya senang tuh kayak gitu. Bagus tuh. Jadi penerapannya di internalnya dulu. Kalau udah bagus, ke pajaknya gampang. Tenang. Yang gerasak-gerusuk takutnya karena nggak benar laporan keuangan kita. Pasti deh kita gerasak-gerusuk. Makanya kalau teman-teman bagus boleh dampingi saya nggak? Saya tanya dulu. Siapa yang buat laporan keuangan? Ya, pakai akuntan lah boleh juga nih gitu kan. Cuma saya tanya juga akuntannya siapa? Karena banyak akuntan juga nggak ngerti pajak. Teman saya jago-jago akuntannya, punya register, pajaknya kurang. Harusnya mereka harus juga ke pajak juga jago gitu. Kalau saya memang dari dulu spesialisnya perpajakan. Iya, perpajakan yang ngambil. Nah buat saya
masih banyak diperlukan tenaga perpajakan di Indonesia, jadi konsultan pajak gitu loh. Tadi saya bilang pegawai pajak 32.000, konsultan pajak di Indonesia baru 4.000 gitu loh. Sedikit. Saya nomor berapa gitu kan? Nomor berapa? Kayak di Jepang dong bagus. 30.000 orang pajaknya, 70.000-nya konsultan pajak, aman dia. Maka kita mengadopsinya di Jepang. Gitu teman-teman. Dan membuka peluang buat teman-teman yang menjadi konsultan, mau nggak silakan. Syaratnya kita sarjana, gitu kan. Ikut ujian lulus. Kita lulus dari kuliah masuk ke kantor konsultan pajak KKP atau KAP yang ada konsultan pajaknya gitu. Begitu 2 tahun kita ikut ujian USKP. Teman-teman bisa bikin sendiri. Pajak teman-teman gitu loh. Jadi berkembang terus ilmu perpajakan. Ya. Gitu teman-teman. Masih ada pertanyaan kayaknya? Kenapa? Pengurangan NPWP. NPWP 80 juta. Sejak berlakunya Undang-Undang BPHTB diberlakukan. Tadi saya lupa, tahun berapa teman-teman masih ingat nggak? BPHTB. Ada yang ngatur nggak? Kalau PBB kan 1994 ya, nomor 12. BPHTB tahun berapa ya? Enggak ada yang ngatur ya? Ya, bukan baru-baru ya, Pak. Oh enggak. Sudah 5 tahun, 10 tahun. Jadi kalau nggak diatur dalam undang-undang, Pak, ini diatur dalam peraturan pemerintah. Kalau nggak KMK, Keputusan Menteri Keuangan. Atau PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Atau surat edaran gitu, Pak. Karena saya nggak tahu ya, ini permainan motor itu apa, kita dapati kadang-kadang pengurangnya masih 60 juta, Pak. Beda-beda, Pak, tiap daerah. Ini kita bicara regional, maksimal. Maksimal misalnya DKI, itu pasti 80 juta tuh. Kalau Pondok Aren belum tentu 80, bisa 60. Gitu, Pak. Yang penting tidak boleh melebihi 80 juta gitu. Kayak PBB, maksimalnya 18 juta. Nggak boleh dari 18 juta. Daerah Tangerang saya ada yang 10 juta, Pak. Ada yang 12 juta gitu. Yang penting tidak boleh melebihi 18 juta gitu. Karena itu regional maksimal. Kalau bicara DKI, pastinya ya maksimal tadi ya. Oke teman-teman. Saya masih ada kewajiban nih jawab yang online. Atau coba. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Reza ya, karena udah jam 5 nih, kasihan yang offline nih Pak, jauh-jauh. Pak, kalau cara berpikir atasan saya, WNA itu harus jujur, KR. Biasanya asing jujur loh. Iya Pak. Yang mau dia. Saya punya yang untuk bangun RRT itu dari Jepang tuh mereka jujur. KPM tetap PMA gitu. Mereka jujur, nggak mau bohong. Dia kalau harus bayar pajak bayar. Kalau nggak mau deh. Pak, saya ada restitusi 1 miliar. Saya nggak bayar Pak Agus, boleh nggak? Boleh. Atau saya nggak bayar orang pajak, boleh. Orang pajak udah punya gaji, ya. Gitu. Asing tuh. Ya, pasal 15 pelayaran internasional. Chinese. Kalau kami harus bayar pajak, kami bayar. Tapi kalau hak kami restitusi kembaliin, nggak ada tuh minta-minta. Yang jadi masalah teman saya jadi ngamuk gitu loh. Masa lu nggak dapet, gue nggak dibagi, waduh, ribet juga saya. Saya jadi manajernya jadi repot. Lalu saya keluar aja. Makanya saya dapat gitu bang, enggak. Jadi kita lek-lekan apa sih? Sekarang kasih data KR apa adanya, menurut Bapak gimana? Waduh, apa adanya. Oh iya, izin bertanya juga, maaf kalau sedikit keluar, bagaimana tips cara bernegosiasi yang ampuh ke AR? Nego apa nih? Jika perusahaan mau dikenakan 7% dari pengalihan participating interest, ya di blok wilayah kerja yang sudah memasuki masa eksploitasi. Misalkan nggak dikenakan 7%, misalnya di angka 1% atau 2%. Saya bingung jawabnya. Terlalu ini kali Pak ya, kasuistik Pak ya. Terlalu case by case ya. Iya. Agak susah juga.
Tergantung KPP Benar, Pak. sama petugas pajak. Iya, iya. Ketemu sama orang yang baik, kita insya Allah dapat yang baik gitu. Oke. Oke. Sudah bagus. Oke ya. Ya. Oke teman-teman, bagi yang masih ada pertanyaan, tenang aja. Kita masih ini sesi pertama, masih ada 8 materi pajak lagi tuh, insya Allah dengan pembicara yang tidak kalah hebatnya lah dengan Pak Agus. Pak Agus memang sudah sangat senior nih di DJP maupun sebagai praktisi pajak. Minggu depan kita ketemu dengan Pak Taufik terkait dengan PPh 21. Sepertinya akan banyak perhitungan di Excel, jadi teman-teman baik yang offline maupun online siapkan laptopnya. Mungkin itu aja dari saya pada Pak Agus, Pak Haji Agus Salim. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya. Pada teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri kelas brevet KUP pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Ya Pak, terima Saya kasih. orangnya ceplos aja. Karena saya orang Betawi asli. Jadi nggak mau, jadi jujur aja ngomong apa adanya. Jadi kalau keceplosan yang nggak berkenan, minta maaf. Saya gitu mau ngajar di mana aja, mau masih sama aja, saya suka gitu ngomong apa adanya. Karena saya orang Betawi asli. Silakan saya akhiri ya teman-teman ya yang online.